laporan masyarakat terkait 2,2 triliun karena di sana isunya heboh, bahkan dibuat pansus oleh DPRD gitu. Jadi pastiin dulu laporannya, ada nggak, benar nggak, ada laporan masyarakat. Karena kami waktu itu hanya melakukan aksi gitu loh. Terkait laporannya, jangan tanyakan ke kami, tanyakan ke dalam. Itu pun sifatnya pasti rahasia, nggak akan dikasih tahu. Hanya benar nggak ada investigasi KPK terkait Biak Numfor gitu. Saya Johan Antonko, anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang telah 3 periode mulai dari tahun 2009 sampai saat ini saya masih menjabat. Dan kemarin saya dipercayakan oleh teman-teman anggota DPRD dalam paripurna dalam pembentukan Pansus Tindak Lanjut LHP Temuan BPK RI tahun anggaran 2021 dan juga berkaitan dengan opini-opini yang telah beredar di masyarakat terkait dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2016 sampai 2021 sebesar 2,2 triliun yang telah menjadi opini dalam masyarakat, bahkan telah dilakukan demo besar-besaran di Jakarta oleh sekelompok organisasi masyarakat, dalam hal ini LMHKN. Untuk itu, saya menyampaikan bahwa dengan terbentuknya Pansus Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun anggaran 2021 dan juga terkait opini-opini yang beredar di masyarakat terkait tindak pidana korupsi 2016 sampai 2021, maka kami Pansus telah mulai bekerja dan melakukan kunjungan-kunjungan kerja, bahkan juga dengan melakukan rapat-rapat dengar pendapat dengan OPD-OPD terkait temuan-temuan yang telah diberikan oleh BPK RI. Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa dari hasil kerja Pansus Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun anggaran 2016 sampai 2021, kami mengundang beberapa OPD dan juga sampai terakhir kami melakukan kunjungan kerja dalam bentuk diskusi ke BPK RI perwakilan Provinsi Papua di Jayapura. Dari hasil temuan tersebut dapat kami sampaikan bahwa untuk khusus tahun anggaran 2021 kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena di tahun anggaran 2021 temuan kami hanya mendapatkan 13 temuan yang direkomendasikan oleh BPK dan nilainya juga tidak fantastis besar, 1 miliar lebih saja. Kemudian berkaitan dengan hasil-hasil temuan itu telah kita tindak lanjuti dalam kunjungan-kunjungan kerja kepada OPD-OPD terkait. Itu juga telah ditindaklanjuti oleh OPD-OPD tersebut, termasuk kami di Sekretariat DPRD. Jadi dari hasil kunjungan kerja kami, rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK kepada Saudara Bupati dan ditindaklanjuti oleh Saudara Bupati kepada OPD-OPD, termasuk kami di DPRD, sebagian besar untuk temuan anggaran tahun 2021 telah ditindaklanjuti, bahkan separuhnya telah diselesaikan. Kemudian berkaitan dengan opini yang beredar dalam masyarakat terkait nilai 2,2 triliun yang menurut mereka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dari tahun anggaran 2016 sampai 2021 sebesar 2,2 triliun. Maka hasil kunjungan kerja dari Pansus LHP ini ke BPK RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura, kami langsung bertemu dengan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dan juga unsur-unsur pimpinan BPK
RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura, mereka sangat kaget dengan opini yang beredar di masyarakat, khususnya untuk Kabupaten Biak Numfor terkait dugaan tindak pidana korupsi sebesar 2,2 triliun yang dikatakan bahwa merupakan akumulasi dari tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2021. Bahkan mereka juga tidak membenarkan adanya penyampaian dari organisasi-organisasi masyarakat bahwa nilai 2,2 triliun tersebut diperoleh datanya dari pihak BPK. Artinya dari data yang diberikan sebagai tindak lanjut bahwa mereka tidak juga mengakui adanya nilai 2,2 triliun tersebut, sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Papua langsung memberikan data yang akurat, yang resmi berkaitan dengan hasil audit yang telah dilakukan untuk Kabupaten Biak Numfor dari tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2021. Di situ dikatakan bahwa jumlah rekomendasi yang diberikan adalah sebesar 276 rekomendasi untuk 6 tahun berturut-turut jumlah akumulasi dengan nilai rekomendasi sebesar 43,09 miliar. Artinya dari nilai rekomendasi selama 6 tahun berturut-turut, data yang kami dapat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, nilainya total nilai akumulasi adalah sebesar 43,09 miliar. Dari data ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa opini yang lagi dikembangkan oleh pihak LMHKN, baik itu di daerah maupun sampai ke demo di Jakarta, dinyatakan tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada data satupun dari BPK yang mendukung pernyataan-pernyataan tersebut. Dari data yang kita dapati juga oleh Pansus LHP bahwa dari 6 tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2021, ya hasil temuan yang belum ditindaklanjuti itu adalah sebesar 19,20%, artinya hampir 20%. Kalau kita ambil rata-rata 20% berarti dari 43 miliar, lebih kurang itu cuma sisa yang belum ditindaklanjuti adalah sekitar 8 miliar. Nah, kemudian kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh sekelompok organisasi masyarakat yang terus menggebu-gebu menyatakan dan bahkan menuntut kepada KPK untuk menindaklanjuti 2,2 triliun itu. Kami atas nama Pansus LHP BPK RI, Pansus LHP tindak lanjut temuan BPK RI, kami nyatakan bahwa pernyataan-pernyataan mereka itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kami mau menyatakan bahwa mereka sengaja membuat satu opini-opini untuk menghancurkan kondisi kredibilitas pemerintah daerah yang sedang berjalan. Apalagi kami di Kabupaten Biak Numfor, Bupati sudah lagi menggebu-gebu untuk menanamkan investor. Jangan sampai mereka cuma membuang mob atau opini-opini yang tidak dipertanggungjawabkan dan menjadi perhatian bagi para investor. Ini akan berdampak. Mereka tidak menyadari apa yang mereka buat, apa yang mereka katakan di depan publik. Untuk itu, atas nama Pansus tindak lanjut LHP dan juga berkaitan dengan opini yang sudah disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, kami atas nama Pansus menyatakan kepada seluruh masyarakat bahwa opini yang dibangun tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ini merupakan hoaks. Sehingga bagi kami yang menyebarkan isu-isu tersebut itu adalah segelintir orang yang dapat dikategorikan sebagai penghasut bagi masyarakat. Kami juga minta kepada pemerintah daerah segera mengambil tindakan berkaitan dengan isu-isu yang mereka buang terus-menerus kepada masyarakat. Karena ini akan menjaga kredibilitas daripada jalannya pemerintahan. Sekarang ini banyak pengusaha sudah menanyakan betulkah tidak itu 2,2 triliun itu. Saya sudah mengatakan bahwa
nilai 2,2 triliun tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak benar, bahkan itu merupakan hoax. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor khususnya, juga kepada pemerintah daerah, bahwa kita harus mengambil langkah tegas terkait dengan oknum-oknum yang merusak citra pemerintah daerah. Ya, saya sebagai anggota DPRD, saya akan mendukung apabila mereka punya pernyataan-pernyataan terkait nilai 2,2 triliun itu benar, saya akan mendukung. Tetapi setelah saya melaksanakan tugas dalam bentuk pansus LHP, ternyata nilai 2,2 triliun itu adalah hoax semata-mata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga mereka yang membuat berita-berita ini bisa dikategorikan sebagai provokator. Ya, hentikan provokator-provokator yang selama ini dibuat, terutama oleh saudara kita, saudara Johan Lawalata. Hentikan, saya minta hentikan. Dia adalah provokator di Kabupaten Biak Numfor ini. Saya minta untuk dengan segera dia harus mempertanggungjawabkan semua pernyataan-pernyataan. Karena dia tidak mempunyai data, tidak mempunyai bukti, sehingga pada saat pansus mengundang 2 kali, dia tidak berani dan tidak mampu datang untuk memperlihatkan data yang menurut dia berasal dari BPK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sehingga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dapat memahami, mengerti bahwa apa yang menjadi hoax selama ini itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan sampai saat ini saudara Johan Lawalata masih berkeliaran di Jakarta seolah-olah ingin menuntut KPK menuntaskan kasus 2,2 triliun yang tidak ada sumber data yang jelas. Nah, ini baik saya juga menyampaikan kepada para wartawan, sehingga kita harus betul-betul melihat bahwa kalau beliau, saudara Johan Lawalata itu memberikan satu komitmen, satu pernyataan, harus ditanyakan pula sumber data pernyataan dari mana, ditunjukkan. Seperti apa yang saya sudah tunjukkan tadi, saya bacakan berkaitan dengan sumber data yang jelas dari BPK Perwakilan Provinsi Papua. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, beberapa hal yang menjadi pokok pikiran berkaitan temuan dari 2016 sampai 2021, bahwa yang besar itu terjadi pada realisasi belanja tidak sesuai ketentuan yang belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah sebesar 16 miliar lebih. Kemudian yang kedua, yang paling besar, ini adalah terkait temuan aset kendaraan dinas belum diketahui keberadaannya, yaitu sebesar 267 unit. Itu nilainya 17 miliar lebih. Namun saya berterima kasih kepada pemerintah daerah bahwa pada akhir paripurna pertanggungjawaban maupun perubahan APBD 2022 kemarin yang kita sudah selesai dilaksanakan, ada keterangan daripada pihak pemerintah daerah melalui BPKD, Kepala BPKD, bahwa dari nilai aset kendaraan yang belum diketahui keberadaannya sebesar 267 unit yang nilai realnya 17 miliar lebih itu telah diketahui keberadaannya, dan saat ini yang belum diketahui hingga saat ini sisa 78 unit kendaraan saja. Ini apresiasi yang luar biasa bahwa ada tindak lanjut yang nyata yang sudah dilakukan berkaitan dengan rekomendasi BPK kepada saudara bupati dan pemerintah daerah. Ini ada tindak lanjut yang sudah dilakukan, dan ini dapat menurunkan lagi nilai temuan tersebut, dan mudah-mudahan kami semua dari hasil temuan pansus juga rata-rata, termasuk kami sendiri di DPRD itu juga, baik itu staf maupun anggota DPRD, kami juga sudah melaksanakan pengembalian baik belum 100% tapi sudah lebih dari 50% sudah melakukan pengembalian, dan itu etikat niat dari kami untuk menjawab rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPKRI. Ini satu prestasi yang luar biasa saya lihat, sehingga saya merasa bahwa masyarakat tidak perlu mendengar atau percaya kepada isu-isu yang murah yang selama ini dilakukan. Kita sampai saat ini jalannya pemerintahan Kabupaten Biak Numfor masih terkendali dan masih wajar dan masih dapat dipertanggungjawabkan.